Langsung ke intinya aja ya, hari ini kita bakal ngebedah salah satu pembalikan arah finansial paling epik di sektor teknologi Asia Tenggara, yaitu Goto di kuartal pertama tahun 2026. Dulu, raksasa digital ini terkenal banget sama hobi bakar uang miliaran rupiah tiap bulan kan? Nah, sekarang kondisinya secara mengejutkan udah berubah drastis jadi platform pencetak laba murni. Angka-angka yang bakal kita lihat di pembahasan kali ini bukan sekedar pembaruan kuartalan biasa, tapi sebuah studi kasus nyata gimana sebuah perusahaan bisa berevolusi dari defisit kronis menuju kemandirian finansial. Siap-siap, karena ini bakal ngubah total cara Anda melihat valuasi dan masa depan dari raksasa teknologi ini. Coba kita bandingin dulu nih masa lalu sama masa kini. Dulu, dengar kata Goto pasti langsung kepikiran mesin bakar uang yang nggak ada habisnya. Bayangin beban dari promo gila-gilaan yang terus nguras modal, belum lagi kompensasi saham yang bikin neraca berdarah-darah. Tapi, lupain narasi kelam itu, karena di realitas kuartal pertama 2026 ini, Goto secara resmi udah mencetak laba operasional murni sebesar 170,74 miliar rupiah. Garis bawahi kata murni di sini ya, ini bukan hasil akal-akalan trik akuntansi atau penyesuaian sementara. Ini beneran pergeseran gigi yang nyata, mengubah dasar mesin bisnis mereka dari yang dulunya super boros, jadi pencetak profit yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Bayangin, Goto ini kayak sebuah kendaraan tempur raksasa. Bertahun-tahun mereka ngebut nyari pertumbuhan pengguna, tapi pakai bahan bakar subsidi gede-gedean dari investor. Nah, sekarang kita bakal buka kap mesinnya. Kita lihat langsung gimana pihak manajemen berhasil ngerombak total komponen mesin ini supaya bisa jalan mandiri. Ini tuh momen krusial, pergeseran dari sebuah perusahaan yang sangat bergantung sama suntikan dana luar menjadi ekosistem sehat yang bisa muter rodanya dan ngasilin tenaganya sendiri. Untuk alur analisa kita hari ini, peta jalannya cukup jelas. 1. Akhir dari era bakar uang. 2. Arus kas dan kesehatan finansial. 3. Tim lebih ramping, produktivitas lebih tinggi. 4. Pergeseran operasional pendorong laba. 5. Pedang bermata dua fintech. Dan 6. Valuasi Goto era baru. Yuk kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, akhir dari era bakar uang, dan bagaimana mereka beralih gigi menuju profitabilitas. Cuma dalam waktu setahun, arah perusahaannya benar-benar putar balik dengan sangat tajam. Bayangin aja, di kuartal pertama tahun lalu, posisi keuangan mereka masih tertekan parah dengan rugi bersih 366,59 miliar rupiah. Sekarang, 180 derajat bedanya. Laba bersih mereka melesat nyentuh 170,74 miliar rupiah berkat pendapatan yang juga naik 26,2% jadi 5,34 triliun rupiah. Bahkan laba yang diatribusikan ke entitas induk itu tembus 257,94 miliar rupiah. Pembalikan angka ini bukan sebuah kebetulan ya, ini murni hasil keputusan berani manajemen buat mangkas program bagi-bagi saham murah dan akhirnya berani nyetop kebiasaan bakar uang demi pelanggan yang cuma cari promo. Pada akhirnya, mereka milih profitabilitas ketimbang pertumbuhan semu. Masuk ke bagian 2. Arus kas dan kesehatan finansial. Disinilah letak kekuatan mesin yang sebenarnya. Nah, buat Anda para investor pertumbuhan, disinilah letak kesehatan finansial yang sesungguhnya. Kadang kita kan sering dibikin pusing sama metrik kayak EBITDA yang disesuaikan ya. Sekarang lupakan itu sebentar dan coba perhatiin lompatan luar biasa di grafik arus kas bebas ini. Tahun lalu, kas bebas yang mereka cetak itu cuma 156,66 miliar rupiah. Hari ini, angkanya meledak menyentuh 1 triliun rupiah. Lebih gilanya lagi, rasio penerimaan kas dari pelanggan dibandingin pendapatannya itu tembus 106,41%. Artinya apa? Uang tunai real yang benar-benar masuk ke rekening Bank Goto itu jauh lebih besar dari pendapatan yang cuma dicatat di atas kertas. Ini bukti tak terbantahkan kalau Goto udah berubah wujud jadi mesin penghasil kas yang sangat sehat dan liquid. Dan poin paling krusial dari sehatnya mesin tadi ditunjukin sama angka ini, 125,25%. Ini adalah rasio utang usaha berbanding arus kas bebas Goto saat ini. Tahukah Anda berapa rasionya tahun lalu? Lebih dari 800%. Penurunan yang sangat ekstrem ini jadi sinyal valid kalau uang kas internal yang perusahaan hasilkan sekarang tuh udah sangat kuat dan aman buat nutupin semua kewajiban operasionalnya. Mereka udah sukses memutus rantai ketergantungan dari modal luar. Goto sekarang punya bantalan kas yang tebal banget buat terus bermanuver tanpa takut kehabisan napas di tengah jalan. Lanjut ke bagian 3. Tim lebih ramping, produktivitas lebih tinggi. Waktunya memangkas beban berlebih. Coba perhatiin deh metrik produktivitas per karyawan yang satu ini. Biasanya kan, perusahaan digital hobi banget nge-PHK ribuan orang sekedar buat hemat biaya, tapi Goto ngelakuin perampingan yang super terukur, cuma ngurangin dari 3.553 karyawan ke 3.505 karyawan. Dan luar biasanya, penurunan jumlah tim yang tipis ini malah bikin output per individunya meroket tajam.
Pendapatan per karyawan naik dari 1,19 miliar rupiah jadi 1,52 miliar rupiah. Laba yang tadinya minus 103 jutaan per orang berbalik jadi positif 48,7 juta rupiah. Terus lihat lompatan gila di arus kas bebas per karyawan, dari cuma 44 juta lompat ke 285,4 juta rupiah. Ini benar-benar ngebuktiin kalau kualitas SDM dan efisiensi operasional harian mereka sekarang ada di level yang jauh lebih tinggi. Nah, fenomena yang baru aja kita lihat di metrik tadi, itu secara finansial namanya operating leverage atau daya ungkit operasional. Ini adalah momen ajaib di mana pendapatan Goto tumbuhnya jauh lebih ngebut dibandingin biaya tetap operasional mereka. Perusahaan layanan digital di luar sana banyak yang berdarah-darah belasan tahun dan ngabisin miliaran dolar cuma buat nyampe di titik ini loh. Dan buat Goto, daya ungkit ini akhirnya bekerja secara nyata, membuktikan kalau model bisnis mereka secara jangka panjang tuh emang sangat masuk akal. Bagian 4. Pergeseran operasional pendorong laba. Mari kita lihat gimana mereka mengubah model bisnisnya. Dari komposisi pendapatan ini, kita bisa memetakan secara presisi dari mana aja sih keran duitnya ngalir. Satu hal penting yang mesti kita ingat, Goto sekarang itu beroperasi dengan gaya sangat minim aset. Persediaan barangnya aja cuma di angka belasan miliar rupiah. Layanan on-demand kayak Gojek dan GoFood tetap jadi tulang punggung utama, nyumbang 61,8% dari total pendapatan. Tapi, rahasianya bukan cuma kejar volume transaksi, melainkan disiplin tingkat dewa. Dengan mangkas promo tanpa ngorbanin loyalitas pelanggan, laba usaha segmen ini meroket ke 356,4 miliar rupiah dan mencetak margin operasi sehat sebesar 10,8%. Jadi sekarang, mereka ngejar transaksi berkualitas yang emang ngasilin untung, bukan sekedar muterin uang kosong. Terus kalau ngomongin pergeseran bisnis paling brilian, jawabannya ada di e-commerce. Dulu, Goto harus nanggung beban infrastruktur Tokopedia yang super berat, bakar uang kas gila-gilaan tiap bulannya. Nah, semenjak integrasi sama TikTok, permainannya berubah drastis. Goto udah nggak nanggung beban bakar uang itu lagi. Sebagai gantinya, mereka justru nerima pendapatan berbasis biaya layanan yang marginnya luar biasa tinggi. Di kuartal pertama 2026 ini aja, pendapatan e-commerce tembus 288,2 miliar rupiah dan laba usahanya nyentuh 256 miliar lebih. Itu artinya margin laba operasionalnya nyaris 89%. Benar-benar transformasi struktur yang ngebebasin Goto dari belenggu kerugian bertahun-tahun. Kita masuk ke bagian 5. Pedang bermata dua, fintech, motor pertumbuhan baru sekaligus risiko utamanya. Mari kita bahas manisnya dulu dari mesin pertumbuhan baru ini ya. Pertumbuhan lini teratas fintech ini beneran fenomenal. Lompat tajam 64,7% jadi 1,76 triliun rupiah. Dan pendorong utamanya jelas segmen pinjaman konsumen yang naik kencang dari 763 miliar ke 1,31 triliun rupiah. Segmen yang tahun lalu masih jadi parasit dengan ngasih rugi ratusan miliar, sekarang secara mengejutkan berbalik nyetak laba operasional lebih dari 130 miliar rupiah. Adopsi yang masif ini langsung nempatin fintech sebagai salah satu kontributor krusial di balik cerita kebangkitan finansial Goto. Tapi ingat, sebagai orang yang objektif, kita nggak boleh tutup mata sama risikonya. Coba deh perhatiin angka 341,5 miliar rupiah ini. Ini angka pencadangan buat kredit macet, yang kebetulan ikut meroket sejalan dengan agresifnya mereka sebar pinjaman. Goto bahkan sampai harus hapus buku pinjaman macet yang nilainya lebih dari 200 miliar rupiah. Kalau algoritma kredit mereka terlalu longgar cuma buat ngejar pertumbuhan, kredit macet ini bisa dengan gampang menelan habis margin keuntungan yang udah susah-susah dibangun dari Gojek dan Tokopedia. Tapi ada satu poin plus dari pihak manajemen sih, mereka nggak berusaha mempercantik laporan keuangan. Alih-alih nurunin nilai pencadangan biar laba kelihatan gede, mereka malah berhati-hati naikin pencadangan ini. Dan uniknya, secara konsolidasi, mereka tetap mampu nyetak laba bersih. Bagian terakhir, bagian 6, valuasi Goto era baru. Waktunya kita menilai kelayakan harga dari arus kas bebas mereka. Yuk kita coba bongkar valuasinya pakai pendekatan price to free cash flow. Kalau arus kas bebas kuartal pertama yang 1 triliun rupiah ini kita anggap bakal stabil dan disetahunkan, berarti potensi kas tahunannya sekitar 4 triliun rupiah. Nah, pakai kelipatan valuasi 15-20 kali aja deh, yang lumayan wajar buat perusahaan teknologi yang lagi tumbuh, nilai pasar wajarnya itu jatuh di kisaran 60-80 triliun rupiah. Berarti harga saham wajarnya ada di sekitar 56-75 rupiah per lembar. Terus kenapa harga pasarnya sekarang masih nyangkut di 53 rupiah? Pasar nampaknya masih ngasih diskon psikologis gara-gara trauma sama defisit fantastis Goto di masa lalu. Buat investor konservatif yang ngejar dividen, ini mungkin belum menarik. Tapi buat Anda investor pertumbuhan yang fokus ke mesin pencetak kas masa depan, pergeseran fundamental ini benar-benar titik balik yang sayang buat dilewatkan. Goto tanpa ragu udah berevolusi dari sekedar raksasa tukang bakar uang, jadi platform teknologi digital pencetak laba sejati.
Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa jauh dan seberapa mulus mereka bisa terus melaju? Itu semua bergantung banget sama satu hal. Bisa nggak mereka jaga disiplin algoritma kredit dan menghindari jebakan risiko kredit macet dari mesin fintech barunya ini? Pastinya, semua materi yang kita bedah kali ini murni analitis buat ngebantu Anda paham data historis dan tren arus kas, bukan saran atau rekomendasi investasi ya. Segala keputusan ada di tangan Anda masing-masing. Kira-kira, menurut Anda mampukah Gotoh mempertahankan momentum kebangkitan ini? Kita tunggu aja pembuktian dari eksekusi strategi mereka di kuartal-kuartal berikutnya. Sampai jumpa!